Dari kawasan Sudirman 12, Padang 90,8 FM, Suara Kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif, selamat sore. Apa kabar di sore hari yang cerah ini ya? Yang lagi di jalan ataupun yang lagi istirahat sore mungkin ya sambil dengerin kita. Kita lagi ada di Numpang Nampang seperti biasa ya, sahabat kreatif ya. Numpang Nampang sore hari ini hadir selama 1 jam nanti sampai jam 4 sampai jam 5. Sekarang udah jam 4. Anyway, ini bareng aku Baim, dan yang lagi denger kita bisa nonton kita live streaming di via channel YouTube RRI Pro 2 Padang. Sudah hadir juga ya via virtual, ada Kakak Maini Ulia Putri. Selamat sore Kak Ulia. Selamat sore. Lagi apa nih Kak Ulia? Saat ini lagi santai aja sih. Oke, ini kelihatan gak sih gambar aku di studio atau gimana? Enggak, masih Enggak ya? gambar. Oh iya. Masih hanya gambar. Oke. Oke. Sapa. Iya, Oke, udah. sip. Ya, ada Kak Ulia, Maini Ulia Putri. Nah, seorang nail art artis ya, henna ya. Henna art. Lebih tepatnya henna art. Kalau nail art lebih ke kuku. Oke, henna art berarti ya. Oke, Kak Ulia, panggilannya Kak Ulia berarti ya. Iya, Ulia. Tapi di sini orang lebih banyak manggil Teteh sih. Teh Ulia. Oke, sekarang lagi di Padang atau di mana nih, Teh Uli? Kalau saat ini lagi di rumah konsumen sih sebenarnya, tapi lagi santai. Oke. Kalau stay ya di Pariaman. Oh, Pariaman. Tapi mungkin boleh kenalan dulu nih sama sahabat kreatif di rumah. Siapa sih Kak Ulia ini, yang mungkin ada yang kenal, ada yang enggak juga nih sahabat kreatif di rumah. Boleh kenalan dulu nih sama sahabat kreatif yang lagi nonton kita. Boleh. Kenalkan, nama saya Ulia, atau nama panjangnya itu Maini Ulia Putri, tapi lebih dikenal sebagai Ulia Henna Art. Ia sebagai pelaku seni, tapi lebih tepatnya di bidang henna wedding gitu. Ada makeup syar'i juga, ada rental gaun juga. Kalau usia itu mau memasuki usia 30 tahun, kalau stay saat ini lagi di Santo Ate Pariaman. Oke, itu dia ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Uli, dari henna art ya, itu kan tadi Kak Uli udah nyinggung juga, beda sama nail art. Kalau nail art tuh lebih ke kuku ya sebenarnya. Lebih ke kuku. Kalau henna tuh emang henna gitu untuk nikahan kayak gitu ya Kak Uli ya. Iya. Oke. Nah, iya benar. Sejak kapan sih fokusnya ataupun mulai mendalami dunia henna kayak gini Kak Uli? Atau emang udah dari dulu bisa makain henna atau gimana gitu? Sebenarnya sih kalau untuk mencoba ngehenna tangan itu udah dari dulu. Udah dari gadis udah mulai ngehenna tangan. Tapi kalau zaman dulu kan HP masih HP jadul, masih tatitut ya kan. Iya, Jadi bener. nggak bisa eksis. Habis itu 2013 perdana beli HP Android. Lalu agak alay lah gitu, bisa disebut alay. Iya. Soalnya semua foto kita upload, termasuk dengan gambar-gambar lukisan, baik itu lukisan di tangan, lukisan di buku gitu. Nah dari sana orang tuh pikir ia tuh sebagai pelukis henna gitu. Ada yang nanya, Kak bisa jasa henna nggak? Awalnya agak-agak gimana gitu, soalnya kita bukan pelaku henna kan. Iya, benar-benar. Tapi coba aja gitu, soalnya kan dibayar ya kan. Iya. Yaudah kita ambil job perdana, kita upload lagi, dan alhamdulillah dari sana ada aja terus gitu. Makanya kita ya udahlah, kayaknya ini bisa jadi bisnis gitu. Makanya jadilah Ulia Henna gitu. Oke, itu tahun berapa sih Kak awal mulanya? Kalau boleh tahu Kak ya? 2013. 2013, udah 7 tahun yang lalu berarti ya. Awal mulanya karena gambar-gambar doang. Kalau boleh tahu Kakak dulu berarti kalau gambar-gambar seni dong dulu. Iya, Ngegambarnya. lebih seni. Cuma lukisannya lebih banyak ke alam dan gedung sih sebenarnya. Oke. Tapi nggak tahu kenapa bisa jadi ke henna seperti ini. Ia juga pecinta Bollywood, cuman bukan yang kayak pecinta yang kayak gimana ya, yang terlalu gitu, yang grafis gitu ya. yang nggak itu banget gitu. Oke, tapi dulu tuh emang pintar ngegambar atau emang jurusan gambar atau gimana nih ceritanya nih kalau soal gambar-gambar nih?
Kalau Dari ke jurusan, heeh. agak berselisih sih, iya jurusannya perkantoran malahan. Ah, Cuman kata guru, heeh. ia memang hebat di bidang seni gitu, Oke soalnya oke oke. di bidang akademik lain itu nilainya rata-rata aja, kalau di Oke bidang oke. seni lebih tinggi. Oke, tapi, berarti Mhm, ngegambar ini dari kecil udah bisa ya, dari SD bahkan atau gimana tuh mhm. Oh dari Iya kecil pun dari kecil. Dari oke, kecil udah hobi sih, lebih ke hobi dan betah. hobi Soalnya dan betah. kalau Heeh hobi dan nggak betah, heeh. nggak jadi Iya gitu. bener bener bener. Terus, karena hobi juga tiba-tiba nge-share di sosial media hasil karya-karya dari Kak Iya sendiri, tiba-tiba itu yang kontak pertama siapa sih? Yang menghubungi itu, teman atau teman jauh atau gimana tuh? Orang sosial media pas untuk ngusut Temen dari temen. oh teman dari teman. Teman. Jadi teman dari teman ini mau nikah, jadi dia nyari pelukis henna. Kebetulan si kawan ini tahu kalau ia tuh hobi gitu, ngelukis henna. Dari dulu udah suka coret-coret tangan sendiri gitu. Dikasihlah kontak ia dan alhamdulillah jadi sampai sekarang. Oke, nah, ketiga itu kan ibaratnya ini langsung nikahan ya, acara sakral gitu. Dan Kak Mm. sendiri belum pernah nih nanganin pasien yang ibaratnya mau melangsungkan akad nikah ataupun mau apa ya kepelaminan. Itu gimana tuh? Dak dik Heeh. dukser atau ya aduh jalinin aja deh yang mumpung coba-coba gitu atau gimana dari Kak sendiri awal mulanya? Waktu karena hobi kali ya, pas Hmm, waktu itu ya santai aja gitu. Cuman kita kasih tahu sama eh konsumen kalau ya, kita itu ini tuh perdanaan coba, tapi insya Allah aku hmm, bisa gitu. ya. Cuman waktu itu ya butuh waktu agak lama sih. Oh, Kalau oke. dulu bisa 3 jam ke tangan dan kaki, kalau sekarang 1 jam udah bisa. Oh, oke, iya. Butuh proses juga sebenarnya kayak ya. Nah, Heeh, proses. waktu dapat konsumen pertama pasti responnya beda dong sama yang sekarang. Gimana tuh? Apa memuaskan waktu pertama kali atau gimana tuh? Alhamdulillahnya gimana? Kalau kalau waktu lihat di wajah konsumen setelah dihenna, Eee, puas sih gitu, tapi nggak tahu di Hmm. belakang. Masalahnya setelah Heeh. setelah si anak daro yang kita henain, alhamdulillah beberapa bulan temen dari anak daro Oh, booking ada. lagi gitu. Oke. Mhm. Berarti dua jempolnya berarti tuh. Karena ada yang Masya Allah. Heeh. Terus, kan lebih fokus nih. Nah, kan lebih fokus nih Mhm. Kak, yang ibaratnya, setelah dapat satu orderan, tiba-tiba ada yang order lagi. Terus, wah, kapan berpikir untuk mulai mendalami yang namanya henna art ini? Ataupun yang kan, Kak Iya sendiri berpikir, wah aku nggak terlalu fokus banget sebenarnya di henna art ini. Kapan tuh Kak mulai terpikir untuk mendalaminya? Kalau mulai yang fokus benar-benar 100% fokus itu 2015. Kalau 2013, 14, 15 akhir, itu masih sampingan. Henas iya, kerja kantoran juga. Setelah 2015, mau mau habis lah gitu, mau masuk 2016, habis itu memutuskan fokus ke dunia henna aja, kita tinggalkan perkantoran, seperti itu. Oke, di 2016 resign dari kerjaan berarti? Resign, heeh. Wow, Soalnya waktu 2016, orderan banyak banget. alhamdulillah mulai mulai repeat order ya kan. Kayaknya lebih lebih menjanjikan henna, kita bosnya, kita karyawannya, kita yang gaji juga gitu kan. Kalau Iya, kerja kantoran kan kita diatur jam iya, iya, iya. masuknya gitu, Ini heeh, jadi lebih henna lah gitu. like lebih enak ya kayak. Lebih henna lah gitu, lebih asik lah, soalnya Oke, hobi juga oke, gitu. oke, Kita oke. mau ada Hmm, job ataupun enggak, hmm. ngelukis tetap. Oh iya, 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 benar, 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 benar. Mhm. Tapi bedanya ini kan kakak sebenarnya fokusnya lebih ke alam ataupun yang real, apa ya real ya sebenarnya kalau kalau hobi kakak yang gambar real gitu. Tapi pas disuruh untuk henna yang lebih ada sudut-sudutnya, ada gambar ini, harus ini, itu perlu berlatih lagi atau kakak harus nonton di YouTube lagi atau malah les atau belajar dengan guru atau gimana tuh? Kalau Sebenarnya sih lebih tepatnya latihan aja terus kalau untuk lihat YouTube,
hanya sekedar Referensi? tontonan sih, heeh, referensi, kira-kira kalau tangan begini bagusnya seperti apa ya. Oh, Satu oke. lagi kalau lihat YouTube itu bukan untuk belajar, tapi untuk melihat, gambar-gambar atau motif-motif baru gitu. Ah, Jadi kita nggak monoton itu-itu oh aja serius? terus kan, nggak Tapi gitu. kalau boleh tahu, jadi belajarnya kan bakalan beda ya Kak Iya ya? Heeh, Ngegambar di tangan sendiri dengan ngegambar di tangan orang. Pasti beda nggak sih? heeh, Iya bener nggak sih? beda Nah, itu beda, heeh. gimana tuh? Gimana mengaplikasikan hal itu tuh? Kak Iya sendiri? Ya gimana ya, ya ngalir aja gitu, nggak harus yang gimana-gimana, soalnya kan kita Heeh. udah ada basic melukis gitu kan. Jadi, Mhm. Jadi jadi ia tuh juga suka, mhm, ngerekam, gerakan henna ia sendiri, gerakan ngelukis juga seringnya rekam, nanti mmm, selesai lagi santai, ia suka ngeliatin, tangannya sendiri yang lagi ngelukis. Jadi, di sana kita bisa ngoreksi diri sendiri, "Oh ternyata di bagian ininya kurang, oh oke. ininya kurang." Nah besok pas di konsumen berikutnya kita perbaiki Mmm. lagi kualitas kita, seperti itu. Oh gitu. Jadi ibaratnya, eee, kalau dibilang basicnya udah ada sebenarnya untuk ngegambar. Udah. Cuman, pengen polanya seperti apa, gambarnya seperti apa, dicari lagi nih di YouTube ya untuk referensi yang Heeh, baru iya, lagi. untuk referensi. Wah Soalnya wah kan wah. motif henna ini ada yang, macam-macam namanya, ada yang, mandala, ada yang Indian banget gitu kan, ada yang Mmm, Arabiknya. Jadi kita harus ngerti nih yang motif mmm, khususnya seperti apa, motif ini apa, biar kita tuh nggak ketinggalan gitu. oke Satu oke. lagi ya dia dulu di awal-awal juga masuk ke komunitas henna. Jadi biar kita ilmunya tuh update gitu, nggak monoton Oke. itu-itu Oh aja berarti gitu. dulu awal pun udah gabung di komunitas henna juga berarti ya? Beberapa bulan lah, beberapa Oke. bulan, kenal sama henna artis di daerah masih daerah Sumbar sih, habis itu, Mhm, beliau ajak, "Gabung yuk ke komunitas henna Indonesia," gitu, mmm, biar wawasannya makin luas gitu. Alhamdulillah, beliau mau mendaftarkan waktu itu. Kalau mhm. sekarang kalau nggak salah udah berbayar deh. Kalau dulu kita masih gratis gitu, ilmunya masih gampang lah gitu. Iya iya. Soalnya, setiap daerah, henna art masih sedikit, kalau sekarang udah banyak. Banyak banget ya, bahkan ada tempat-tempat lesnya Heeh, juga ya. mhm. Tapi Kak Ayah sendiri buka kelas nggak sih? Kalau untuk saat ini belum sih, soalnya belum ada yang nanya. Tapi planning juga ya mungkin untuk buka kelas. Heeh, Tapi kayak mungkin dari teman-teman ataupun sahabat kreatif, kok kayak bisa sih kayak gitu, kayak apa aja sih tipsnya, kayak gimana sih kayak untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Tapi ada nggak mungkin halang rintangnya selama kerjaannya Hena Art ini kayaknya enak-enak aja. Tapi kita bakal bahas habis ini ya kayak ya. Kita oke break dulu nih. oke Oke deh, sahabat oke. kreatif yang pengen tahu rahasianya Kak Ayah kayak gimana kerjaannya seperti apa atau mungkin Kak Ayah pakai henna art yang kayak gimana sih? Ulia Iya Kak Uli ya, Ulia, seperti apa? Abis ini heeh. kita bakal balik bareng sama Kak Uli ya, henna art di Numpang Nampang sore hari ini. Stay tune terus di 90,8 FM Suara Kreativitas. Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Suara Kreativitas. Sabar kreatif masih di Numpang Nampang sore hari ini dan kita masih bareng sama Kak Maini Ulia Putri. Halo Kak. Iya, halo. Iya, gimana kondisi di sana Kak? Rame banget ya kayaknya. Heeh, soalnya kita lagi di rumah orang Barale. Sempet-sempetnya ya Kak ya untuk Heeh. demi sharing sama teman-teman nih sama sahabat kreatif di rumah nih. Tapi kita bakal bahas juga nih Kak. Tadi kan Kakak sempat bilang jenis-jenis henna itu nggak cuman satu doang gitu ya. Nggak cuman yang warna Mhm. merah itu doang. Sebenarnya apa aja sih Kak ini jenis-jenis henna nih Kak? Ada, kalau henna instan sih lebih merah, Hmm, ada yang warna pink, ada warna hijau juga ada. iya. Kalau henna natural, umumnya itu membutuhkan waktu beberapa jam minimal, 24 jam lah, 24 jam baru hennanya warnanya baru keluar. Ada lagi warnanya, putih, Oke. tapi, henna putih ini adalah body paint. Body paint Oh, itu, lebih hampir sama seperti make up gitu. Jadi dia kena nggak air awet, hilang. hanya Oh, oke. beberapa jam,
kena air itu bakalan rontok gitu. Oke. Tapi kalau boleh henna natural itu kok sampai 24 jam Kak? Apa tuh Kak? Dia dia kan ada namanya fermentasi pada kulit gitu. Jadi dia Oke. tuh nggak langsung namanya natural, otomatis dia bakalan memiliki proses tersendiri Tapi gitu. tahannya juga Beda lama hal ya? dengan ah Tapi tahannya juga lama yang natural ya Kak ya? lama Hmm, lama. Jadi pematangan warnanya itu memang bertahap kalau henna natural oke. dan cara bikinnya pun juga beda-beda masing-masing. Jadi nggak sama gitu. Henna gold juga ada, tapi itu bukan henna, tapi body paint. Body paint itu yang kayak untuk pewarna-pewarna kulit itu loh. Cuman karena Oh. ukiran seperti henna, Hmm. disebutlah dia white henna. Cuman pokoknya dia tuh sepupuan lah sama make up gitu, yang make up Ah, waterproof iya iya, gitu. iya. Mm-mm. Tapi Kak Ulia sendiri ini benar-benar paham ya? Wah iya, iya jelas 7 tahun ya. Tapi, Iya. itu dulunya awal-awal mula Kak ya, ataupun yang lagi merintis yang namanya usaha henna ini kan Ulia sendiri nggak paham ataupun nggak ngerti sama sekali nih yang mana henna, yang mana ini atau emang udah ngerti nih henna, macam-macam henna ini dulu, atau emang dipelajarin Enggak, dulu? setelah gabung di komunitas baru tahu Oke. jenis-jenis henna. Hmm. Kalau awal-awal dulu ya make yang merek-merek biasa lah gitu. Hmm. Tapi ya sampaikan ke konsumen kalau ya pakai henna ini loh gitu. Ah, ah. Kalau bayarannya segini, mau apa enggak gitu. Ntar kembali lagi ke si konsumennya gitu. Iya 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 iya. Tapi kalau pengen hasilnya yang bagus juga, pasti bakal dicariin juga ya dengan henna yang bagus juga ya kayak ya. Mm-mm, benar. Oke. Dan setelah gabung sama teman-teman perkumpulan henna, Kak Ulia sendiri mulai paham nih ya. Iya, Halo. alhamdulillah. Mulai paham dengan jenis-jenis hennanya seperti apa. Oke. Nah, Mm-mm. kayak ini salah satunya mungkin dari sahabat kreatif mungkin lihatnya wah kayak enak enak banget ya hidupnya ya tinggal pergi ke rumah orang gitu ya terus bikinin tato apa sih namanya ngehenain tangannya terus Henna. ya ngehenain tangannya kakinya semuanya udah selesai pulang dapat duit. Easy ya kerjaannya emang segampang itu kah kak, kalau kata orang seperti itu. Enggak segampang itu dan enggak sesusah yang dibayangkan juga sih. Ah, ah. Sebenarnya kalau henna ini kan udah bagian dari dunia wedding. Kalau dunia wedding ya bermacam ragam, belum lagi dengan kondisi jalan yang kita tempuh atau medan jalan gitu. Terus sampai di rumah orang barale, belum lagi nanti lokasi yang sempit pas pemasangan, belum lagi yang Hmm, mati lampunya gitu. hmm. Belum lagi ntar hennanya berulah, ada kadang-kadang karena kepanasan jadi bleber ada gitu. Jadi Oh. nggak semulus yang dipikirkan dan nggak seburuk yang dipikirkan juga sih gitu. Sekarang Tergantung di bagaimana kita menyikapi. Oke, tergantung bagaimana menyikapi ya kayak. Sekarang di Pariaman juga atau gimana nih Kak acaranya? Masih di Masih masih Pariaman tapi Pariaman. kabupatennya. Oh, Uh-uh. cukup jauh sendirian atau gimana nih? Ada timnya? Sama suami. Alhamdulillahnya Sama suami suami. suami tetap Uh-uh. nemenin. Alhamdulillahnya sabar kreatif ya Tetap. takutnya. Heeh. Mm-mm. Wow. Nah, oke. Oke, ada yang nanya nih Kak di via WhatsApp. Dari dari Mm-mm. 08573143 sekian sekian. Assalamualaikum Bang Baim dan Kak Ulia. Aku Tasya di Sawahan. Mau tanya Kak apa aja teknik ngehena itu ya Kak ya? Makasih Kak katanya. Teknik henna maksudnya gimana nih? Cara bikin henna gitu? Mungkin Kalau teknik tekniknya mungkin mungkin Kalau mm, kalau teknik kalau untuk di maron, henna maron atau henna yang natural yang seperti ya bilang tadi, aha. yang ngelukisnya jangan terlalu ditekan kalau menurut iya gitu, jangan terlalu ditekan. Oke. Tapi kalau untuk white henna itu Hmm. memang harus agak diarsir namanya. Hmm. Diarsir biar dia itu flat. Flat itu rata sama kulit kita seperti itu. Soalnya makeup ya Kak ya. Lebih kayak body painting Mm-mm, gitu ya. kalau nggak nempel ke kulit atau ke pori-pori itu bakalan cepet lepas Oh, gitu. gitu tekniknya. Tapi berarti kalau untuk yang henna Mm-mm. natural, usahain jangan terlalu dekat. Kenapa Kak emangnya Kak kalau terlalu dekat? Kalau bukan terlalu dekat, Hmm? maksudnya itu kita ngelukisnya itu jangan kayak diteken gitu. Kalau seandainya diteken dia bakalan ngeleber gitu. Jadi dia berdirinya hanya di permukaan aja gitu.
Oh iya, iya, stay di sana ya. Ntar warnanya bakal nempel Mm-mm. sendiri gitu ya kak ya? Iya, nanti warnanya bakal masuk sendiri ke kulit. Kalau white henna beda lagi caranya. Makanya ya bilang tadi kalau henna ini sebenarnya kalau seandainya kita pengen memulai bisnis henna, Hmm. otomatis kita harus pelajari dulu teknik dari henna gitu. Hmm. Kalau ngegambarin, ngebayangin aja agak susah. Dia langsung Hmm. praktek baru Iya bisa kalau henna benar-benar. ini mah. Mm-mm. Oke, jadi intinya harus hati-hati sih kalau untuk yang mau pemula-pemula gitu ya kak ya. Dasarnya itu Mm-mm, sih, benar. dasarnya yang tadi ya kayak jangan terlalu apa nempel banget sama kulit kalau untuk yang natural tadi. Uh-uh. Oke oke oke, Uh-uh. terus tuh ada yang nanya tadi ya, si Tasya di sawahan. Ya, Udah dijawab sama Kak Ulia tadi. Nah, Kak Ulia, dari kakak ya. sendiri nih ya, mungkin udah hampir 7 tahun tadi udah kakak bilang tadi susahnya kayak gimana sampai harus bolak-balik sama suami pergi berdua. Untungnya mau bisa ditemani. Untungnya alhamdulillah suami Alhamdulillah. siap sedia Siap. nemenin kemana aja. Oke, tapi dari kakak sendiri nih ya, ada pengalaman nggak sih ataupun cerita menarik yang mungkin ibaratnya eh, ada momen di mana konsumen kakak yang mungkin wah ternyata dia minta ini yang ribet ataupun tipe-tipe konsumen yang mungkin gak kakak lupain nih atau emang Kalau Kalau untuk konsumen sejauh ini alhamdulillah, nggak man ada yang begitu rewel, tapi uh, yang paling rewel itu supporter. Tetangganya lah, mandehnya lah gitu, atau ayah oke. ibunya lah gitu kan. Uh, Pernah waktu itu yang nggak pernah terlupakan awal-awal ngerintis henna. hmm, Henna ini kan masih tabu, iya benar-benar. masih disangka tato. Pas awal-awal dulu Iya. ada di satu daerah yang waktu itu fanatiknya masih kuat lah gitu. Hmm, Pas nyampe di sana kita udah ngehenain anak daro, iya. ayahnya datang. Pas Ah, lihat lihat anak darunya itu dihena, dia ngomel-ngomel, hmm. ya Allah ini tato apaan yang dipasang gitu kan. Kita kaget, lah kok tato gitu kan, dijelasin coba baik-baik sama si Hmm. bapak, tapi yang namanya orang tua susah ya dengerin orang muda gitu, Aha. maunya menang sendiri gitu. Pokoknya nggak boleh, hapus lagi itu henna, haram haram tato. Iya. Seperti itu. Pernah juga waktu itu Hmm. pas nyampe di rumah konsumen, Hmm. langsung dijegat sama sama masih sama sporternya, Wah, pokoknya nggak boleh pakai henna dulu, harus pakai adat-adat ini dan itu gitu. Seperti oke. itu. Wah, termasuk susah juga ya berarti ya. Heeh. Ada Belum aja ya. lagi waktu Apa tuh kak? belum lagi waktu itu pas, menuju ke rumah konsumen, Hmm. waktu itu, medan jalannya luar biasa, perjuangannya. Wow. Pas pendakian motor kita itu kebalik, Oh iya. kebalik ke belakang. Astaga. Heeh. Tapi kakaknya nggak apa-apa nih. Kecelakaan dulu. Eee, nggak apa-apa, dibilang ya kenapa-napa, tapi yang namanya Pekerjaannya. profesional harus profesional Iya. gitu. Tetap kita selesaikan kerjaan dulu, habis itu baru pergi berobat gitu. Wow, 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 wow. Itu tuh ya sabar kreatif ya. Biasanya paling jauh kemana sih kak untuk henna art kakak sejak selama ini? Kalau kalau paling jauh masih Sumbar Masih sih, Sumbar sih ya. masih Sumbar, Cuman belum ada sumbar-sumbar luar kalau Sumbar. dari Pariaman ke pesisir jauh juga sih kak. Pesisir Pesisir udah selatan. pernah, Indopuro. Wah, itu Indopuro, nggak dekat kak. Walaupun satu sumbar itu jauh kak. Iya, Perjalanannya. jauh. Iya, Iya, waktu itu pernah paling jauh mungkin, masih pesisir lah yang megang. Kalau iya. rasanya memang pesisir lah, Wah, Indopuro pesisir. Indopuro ya. Itu jauh sih sabar Mhm, kreatif ya. Dan bareng iya. suami juga berarti kak. Waktu itu ditemenin sama ibu, soalnya waktu, habis melahirkan, jadi lebih butuh Oh, ibu daripada suami. oh iya iya luar biasa banget ya. Baru melahirkan Mhm. demi. Tapi ini cukup apa ya bisa kita lihat ya sabar kreatif ya. Sekarang lagi musim barale alhamdulillahnya sekarang ya. Alhamdulillah. Tapi nih kak tahun kemarin itu kan masa pandemi COVID-19 dan sekarang masih iya juga dan itu semuanya masih PSBB dan kegiatan semua Heeh, bener. dihentikan. Gimana tuh waktu kakak dengar berita kayak gitu? Syok lah, pendapatan kita jadi merosot. Pendapatannya jadi merosot, banyak Ah, pesta yang diundur-undur gitu kan. Tapi alhamdulillah lah, yang namanya rezeki nggak kemana, hmm,
sebanyak yang batal, ada juga kok yang masih tetap melangsungkan pernikahan, Hmm. tapi hanya akad nikah aja, nggak Oh, pakai oke. resepsi gitu. Cuman keuntungan dari COVID-19, ya Allah, kok bilang keuntungan sih? Eh, hikmah, Memang hikmah, hikmahnya. hikmah di Iya, balik COVID-19, Aha. yang harusnya cuma masang satu kali jadi 2 kali, pas akad Kenapa? satu, resepsi satu. Oh iya terpisah ya Ah, ternyata ya. Alhamdulillah. hikmahnya, alhamdulillah gitu. Iya jadi karena akadnya duluan ya di depan, resepsinya akhir Mhm, tahun. Dikontak lagi nih Kak mhm, Ulianya. Kak dikontak Ulia, lagi, Kak Ulia, alhamdulillah, aku resepsinya heeh, bulan Desember tahun depan nih katanya. heeh. Tapi memuncaknya waktu itu di bulan Agustus pesta, soalnya Oh iya iya, waktu iya. bulan Agustus Udah di mulai longgar. Pariaman PSBB-nya berakhir. Berakhir ya Pak. Oke. Heeh, berakhir waktu itu, Hmm. heeh, jadi semuanya pesta, dan alhamdulillah Hmm. waktu itu memang benar-benar sibuk. Itu kayak gimana sih Kak bagi-bagi waktunya? Apalagi ngurusin suami juga harus ada misalnya satu hari itu ada berapa tempat pesta yang harus Kakak kunjungin? Misalnya. Kalau pas lagi rame, Hmm. ya bisa ngambil 9 sampai 12 anak daro sehari, itu start subuh. Wow. Kalau lagi rame, kalau lagi Oh iya, enggaknya iya, ya iya. enggak juga gitu. Itu ibaratnya bentar. Satu anadero bisa 1 jam atau gimana gitu? 1 jam, 1 jaman satu selesai jam, kelar. sat Langsung berangkat di wah. Udah. 1 jam, ngelukis, entar perjalanan, 30 menit Iya iya iya. sampai, alhamdulillahnya sejauh ini anak daru kita bisa, berkoordinir dengan waktu yang kita Oke punya. oke Pas, oke. mau ke sana kan kita kontak Iya dulu, iya iya. "Anak daru, iya lagi di jalan ya, entar pas Ah, sampai sana kita langsung lukis ya." "Oke oke. Kak." Ada yang mandi dulu, ada Hmm, yang makan dulu, alhamdulillah oke. konsumennya baik-baik. Luar biasa banget ya salah satu kakak kita ini Teteh Teh Ulia yang ibaratnya Iya, seorang henna art yang dari 2013 cuma iseng-iseng doang posting-posting gambar ngelukis di tangannya tiba-tiba jadi henna art yang profesional kayak gini udah hampir 7 tahun lebih. Tapi nih Kak, dari kakak sendiri ini ada nggak sih mungkin buat yang baru merintis jadi henna art, baru-baru mulai, waduh Kak aku nggak pede nih sama hasil gambar aku Kak, ini harus kayak gini lah, harus kayak gini lah. Dari kakak sendiri apa pesannya nih buat yang baru-baru mulai? kalau dari iya sih, kalau seandainya baru baru megang pon henna gitu Hmm, dan lukisannya belum dibilang belum lah gitu. iya. Kalau menurut iya latihan dulu gitu. Hmm, Soalnya gini, kalau seandainya kita paksakan tetap jadi henna art dengan lukisan yang ala kadar, itu bulian kalau zaman sekarang luar biasa. Takutnya ntar kita hmm, nggak kuat gitu. iya iya Kalau iya iya. seandainya udah cukup lah, lumayan lah gitu, nggak apa-apa lah terjun ke dunia henna. Dan satu Iya. lagi kalau untuk yang pemula, usahakan ngambil motifnya tuh yang simpel-simpel aja dulu gitu, nggak usah Hmm, yang terlalu rumit gitu. Soalnya oke. tingkat semakin rumit, lukisan kita berantakannya makin terlihat kalau untuk baru-baru gitu. Oh iya. Kalau seandainya kita udah lama, Hmm. semakin rumit makin nampak detailnya, seperti itu. Oke, itu tuh pesannya dari Kaya. Atau nih ya, mungkin sahabat kreatif yang lagi belajar henna art juga bisa juga nih minta ilmunya ataupun belajar langsung sama Bisa bisa. sama Teh Ulia. Bisa les Kak. Teh, bisa nggak Teh? Ada waktunya nggak Teh? Bisa tanya-tanya di via Instagramnya mana Teh? @ulia_henna_art, @ulia_henna_art. hennanya double N, Iya. henna, _art, Oke, ART. kamu bisa lihat juga di sana kayak gimana nih portofolionya ataupun hasil-hasil kerjanya dari Kak Aulia ya. Ada di sini di sana ya Teh Mhm, ya. Di sana ada. kamu bisa mungkin ada rekomen yang mungkin bisa kamu, wah ini kayaknya bagus nih, wah ini kayak cocok nih. Bisa kamu tanya-tanya juga itu sama Teh Ulia. Tapi kedepannya ada yang pengen dicapai lagi nggak Teh Ulia ataupun kayak Kak Aya di tahun 2000? Ngembangin usaha sih. Iya di tahun Kalau dua. 2021 Nah ini nah mau nah. ngembangin usaha sih, heeh. Oke. Kalau kalau cita-cita kan henna nih udah Aha. berjalan nih. Iya. Di samping itu kan ya juga ngerental gaun nikah, ada Hmm. usaha rental gaun nikah. Iya. Pinginnya insya Allah di Punya dua galeri ribu kah? dua puluh satu ini,
kebangun galeri rumah gaun dengan koleksi 50 lebih, insyaallah, amin gitu. Kalau Ulia ya. cita-citanya sih itu impiannya gitu, heeh. Oke, brand galerinya Ulia gitu ya, bisa main-main Iya, ya. brand galerinya tetap Ulia Henna Art, mau rental gaun lah, mau makeup tetap brandnya Ulia Henna. Oke, luar biasa banget tuh sahabat kreatif ya. Mungkin dari kamu yang kayaknya aku belum deh gini-gini, bisa tanya-tanya langsung mungkin kegiatannya dari Kak Kak Ulia ini seperti apa, yang mungkin kamu sendiri bisa tanya-tanya juga di @ulia_henna_r. Itu dia. Thank you banget nih, nggak terasa udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol di Numpang-Nampang sore hari ini. Udah nyempetin waktu, lagi sibuk-sibuknya di rumah anak Alhamdulillah. Daro. Ya, masih lanjut kerja bareng suaminya, luar biasa Masih banget. masih. Iya, iya. Thank you banget ya Kak Teh Huli ya. Malam sore hari. Sama-sama Ya, sama-sama. sehat selalu, hati-hati di jalan ya Teh ya. Iya. Oke, itu dia sahabat kreatif bincang sore kita di Numpang Nampang sore hari ini bareng Teh Ulia Henna Ar yang udah ngasih ilmunya. Bahkan kalau kamu pengen belajar bisa juga nih cek Instagramnya di @ulia_henna_art. Oke deh, nggak terasa udah hampir sejam aku nemenin kamu di Numpang Nampang. Habis ini kita bakal ada di seleb WhatsApp Today. Nah, masih bareng aku pastinya. Stay tune terus di 90,8 FM Suara Kreativitas.